Nah, sehingga sudah ada dua bukti dalam hal ini bahwa memang Verdi Sambo menembak. Nah, yang menjadi masalah kan adalah yang bersangkutan ini tidak mengakui kan, tidak mengakui, dan kemarin di persidangan itu kalau bahasa kita keceplosan. Nah, kalau keceplosan itu biasanya datangnya dari mana sih? Dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu datangnya dari mana? Dari sesuatu hal yang dia ingat, pernah lakukan ataupun pernah dia ingat. Jadi kalau rekan saya Rasmala Aritonang mengatakan hal tersebut adalah salah ya, ataupun tidak benar, menurut saya itu justru yang benar. Ini respon Verdi Sambo saat ahli forensik jelaskan tembakan di kepala sebabkan Yosua tewas seketika. Itu mengenai otak itu memang ada pemindahan setelah ibu melakukan visum ya? Oh baik, jadi setelah pemeriksaan otopsi selesai, jadi otopsi itu kan kita memeriksa semua organ kita periksa, kemudian dikeluarkan. Setelah selesai maka akan dikembalikan kembali ke dalam rongga tubuh gitu. Memang pada saat itu pengembalian itu masuk, intinya dilakukan ke dalam rongga tubuh karena memang akan dilakukan proses tindakan embalming pasca otopsi, sehingga untuk memaksimalkan embalming itu kami rendam dengan formalin dan dimasukkan ke dalam rongga perutnya. Oh, jadi itu hal yang wajar dilakukan pemindahan ke organ perut? Bukan hal SOP yang wajar? Itu SOP kami adalah semua organ yang telah diperiksa dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Jadi tidak ada satupun organ yang diambil ataupun yang ditinggalkan di luar rongga tubuh. Apakah ahli ya itu akan menguntungkan atau tidak? Kalau di 184 KUHP itu kan alat bukti ada 5 ya. Saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa, sama petunjuk. Nah, tapi yang dominan itu 3, ahli, saksi, sama surat. Nah, tentunya kalau ahlinya menguntungkan itu akan dapat plus poin 1. Tapi kan ahli banyak ya. Dalam perkara ini saya setuju bahwa memang ahli langsung lah yang paling dibutuhkan untuk menerangkan suatu perkara ya, sesuai dengan pasal 1 angka 28 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang menarik nih Mas Bayu, selama ini kan kuasa hukum atau penasihat hukum dari PC itu selalu menggadang-gadang ya, ataupun meresonansi bahwa keterangan apsifor itu secara konsisten mengatakan bahwa PC itu depresi segala macam gitu ya, sehingga dapat ditarik kesimpulan menurut mereka bahwa memang benar telah terjadi kekerasan seksual walaupun tidak ada visumnya ya. Nah, semakin persidangan ini semakin ke depan ya, ataupun semakin menuju ke agenda ahli ini, saya tuh percaya bahwa mereka ini hanya mengutip sepotong-sepotong ya, dengan bertujuan untuk membangun suatu opini untuk menguatkan dalil mereka. Saya pikir memang TKP ini sudah cacat. Kenapa? Karena kalau benar keterangan Richard Eliezer ada senjata Glock kedua, harusnya kan barang itu ada. Tapi sampai saat ini baru hanya 2 senjata yang disajikan, yaitu HS dan juga Glock ya. Fokus perhatian terdakwa Verdi Sambo langsung berpaling saat ahli forensik dari RS Bayangkara Polri Farah Primadani Kawro mengatakan tembakan di kepala kiri Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat menyebabkan kematian seketika. Berbeda ketika Farah Primadani masih menjelaskan soal tembakan ke bagian dada Yosua yang meski fatal namun tidak menyebabkan kematian seketika. Sebelumnya penasihat hukum Verdi Sambo Rasmala Aritonang meminta Farah Primadani menjelaskan 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Yosua. Disebutkan ada 2 luka fatal, 1 luka di dada dan 1 luka di kepala. Tolong dulu jelaskan kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan beberapa lama dampak fatal itu timbul, tanya Rasmala Aritonang. Farah Primadani Kawro menjelaskan untuk luka tembak di dada kanan yang mengenai paru-paru Yosua menyebabkan pendarahan hingga 700 ml dengan bekuan darah 150 gram. Artinya dengan jumlah pendarahan tersebut bisa menyebabkan fatal, namun tidak seketika Yosua meninggal dunia. Berdasarkan ilmu kedokteran, yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada autopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menyebabkan pendarahan, jelas Farah.
Jumlah perdarahan yang saya temukan waktu pemeriksaan itu sekitar di atas 700 ml dengan bekuan darah ada 150 gram. Dengan sejumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi korban, menimbulkan pendarahan, dapat kematian, namun memang tidak seketika. Fokus perhatian terdakwa Ferdy Sambo langsung berpaling saat ahli forensik dari RS Bayangkara Polri Farah Primadani Kauro mengatakan tembakan di kepala kiri Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat menyebabkan kematian seketika. Berbeda ketika Farah Primadani masih menjelaskan soal tembakan ke bagian dada Yosua yang meski fatal namun tidak menyebabkan kematian seketika. Sebelumnya penasihat hukum Ferdy Sambo Rasamala Aritonang meminta Farah Primadani menjelaskan 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Yosua. Disebutkan ada 2 luka fatal, 1 luka di dada dan 1 luka di kepala. Tolong dulu jelaskan kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan beberapa lama dampak fatal itu timbul, tanya Rasamala Aritonang. Farah Primadani Kauro menjelaskan untuk luka tembak di dada kanan yang mengenai paru-paru Yosua menyebabkan pendarahan hingga 700 ml dengan bekuan darah 150 gram. Artinya dengan jumlah pendarahan tersebut bisa menyebabkan fatal, namun tidak seketika Yosua meninggal dunia. Berdasarkan ilmu kedokteran, yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada autopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menyebabkan pendarahan, jelas Farah. Jumlah perdarahan yang saya temukan waktu pemeriksaan itu sekitar di atas 700 ml dengan bekuan darah ada 150 gram. Dengan sejumlah segitu itu sudah dapat bersifat fatal bagi korban, menimbulkan pendarahan, dapat kematian, namun memang tidak seketika. Fokus perhatian terdakwa Ferdy Sambo langsung berpaling saat ahli forensik dari RS Bayangkara Polri Farah Primadani Kauro mengatakan tembakan di kepala kiri Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat menyebabkan kematian seketika. Berbeda ketika Farah Primadani masih menjelaskan soal tembakan ke bagian dada Yosua yang meski fatal namun tidak menyebabkan kematian seketika. Sebelumnya penasihat hukum Ferdy Sambo Rasamala Aritonang meminta Farah Primadani menjelaskan 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Yosua. Disebutkan ada 2 luka fatal, 1 luka di dada dan 1 luka di kepala. Tolong dulu jelaskan kalau di dada itu kenapa dibilang fatal dan beberapa lama dampak fatal itu timbul, tanya Rasamala Aritonang. Farah Primadani Kauro menjelaskan untuk luka tembak di dada kanan yang mengenai paru-paru Yosua menyebabkan pendarahan hingga 700 ml dengan bekuan darah 150 gram. Artinya dengan jumlah pendarahan tersebut bisa menyebabkan fatal, namun tidak seketika Yosua meninggal dunia. Berdasarkan ilmu kedokteran, yang luka pada dada sisi kanan itu setelah kami telusuri pada autopsi itu dia mengenai paru-paru dan kena pembuluh darah besar sehingga menyebabkan pendarahan, jelas Farah.